ya. Najmia, Pak. Nur Najmia ya. Saya udah mulai hafal nama-nama, tapi saya orang yang nggak tahu Saya lagi, Pak. karena begini, di tugas-tugas itu sekarang sudah bagus, semua udah ada NIM, udah ada nama. Jadi saya selalu menyimpan file itu nama yang saya copy. Jadi bukan file yang dikirim itu. Kemudian ketika saya membalas, mulai bingung saya, ini nama ini yang punya siapa ya? Makanya saya nggak sempat terkirim semua. Yang saya kirim itu yang saya ingat nama dengan tugasnya itu hampir mirip. Nama emailnya dengan nama di tugas hampir mirip, jadi mudah saya deteksi. Oke, silakan Nur baca yang nomor 4. We will meet again. Oke. Apa artinya? Saya akan bertemu lagi. Yang mana saya? Saya itu kita. Ya. Jadi we itu dia bisa kita, bisa kami. Oke. Ya. Silakan baca nomor 3. Siapa nama? Yuli Egawati. Yuli. Oh, ini yang Yuli. Oke, ya. Please read number 5. They will help me. This one. Because they will clean up the room. Oke. Yang mana subjeknya? See? Ya. Kemudian yang mana verbnya? Here. Ya, oke. Jadi ingat, sesudah subjek harus tambah will. Will dulu, kemudian baru verb. Kemudian yang seterusnya itu hanya komplement. Terserah, apapun boleh. Boleh keterangan seperti ini, misalnya noun boleh, tempat boleh, seperti tadi Taipei Zoo dan lain-lain boleh. Ya, sekarang kita masuk supaya menjelaskan nanti apa beda penggunaan will dengan penggunaan going to. Jadi penggunaan will yang pertama ketika kita ingin berjanji. Misalnya ya akan datang, kita berjanji, oh saya akan ini. Nah, itu harus pakai will. Kemudian yang kedua, kapan kita gunakan will? Ketika offers. Apa itu offers? Ya 100. Laras ya. Ketika kita menawarkan sesuatu. Atau langsung saya pakai dengan contohnya ya. Ketika yang promise tadi, I promise I will do it tomorrow. Jadi ketika kita menjanjikan sesuatu, jangan pakai going to, harus pakai will. Oke. Jadi I promise, karena ini promise. Promise apa artinya? Berjanji ya. Ketika berjanji maka harus pakai will. Kemudian offers, menawarkan sesuatu. I will teach you later. Jadi misalnya saya menawarkan diri, saya akan ajarkan kamu nanti. Itu artinya menawarkan, harus pakai will. Nggak boleh I am going to, nggak boleh, karena ini ketentuannya sudah seperti ini. Kemudian request. Request apa? Permintaan. Jadi will you send the certificate? Akankah kamu mengirimkan sertifikat itu? Jadi ketika request, permintaan, maka harus pakai will. Kemudian kapan digunakan will? Ketika decision in the moment. Ketika kita membuat keputusan di waktu itu, artinya di waktu kita berbicara. Misalnya ada yang bertanya kepada saya, oh, di mana kita jumpa besok? Where will we meet tomorrow? Kemudian dijawab langsung, okay, we will meet here tomorrow. Nah, jadi kan decision in the moment, keputusan dibuat di saat itu juga, maka harus pakai will. Kemudian juga saya contohkan, do you plan to join us? Mau ikut kami? Nah, jawabnya yes, I will. Jadi nggak boleh yes, I am going to. Nggak boleh, karena ini ketentuannya decision in the moment. Kemudian contoh yang lain, banyak contoh ini ya. Contoh yang lain, what is your name? Maslina, you read number 3. Yes. I will call you. Ya. Yes, if the class begin, I will call you. Misal tadi Mas Lina pergi sholat, banyak teman-teman di sini kan takut mungkin mau istirahat dulu di musola sebentar. Jadi bilang seperti itu, nanti kalau kelas udah mulai telepon saya ya. Dijawab oleh teman, yes, if the class begin, I will call you. Jadi ini decision in the moment. Bisa dimengerti maksudnya decision in the moment?
Mengerti maksudnya decision in the moment? Keputusan. Decision apa artinya? Keputusan yang dibuat pada saat itu. Ya, kemudian penggunaan will yang ketiga itu ketika kita memberikan personal opinion. Apa itu personal? Pribadi. Opinion, pendapat ya. Jadi ketika kita memberikan pendapat pribadi, maka gunakan will. Ini misalnya saya pikir seperti ini. Oh, I think I will stay at home tonight. Ya. Jadi pendapat dia pribadi, aku saya pikir saya malam ini mau di rumah aja lah. Begitu. Kemudian yang B. Ya, what is your name? Suharmini, please read the B one. I hope problem will understand this person. Okay. Jadi ini juga adalah personal opinion. I hope. Ini bukan both of them, both of you seharusnya. I hope both of you, misalnya saya bilang itu, will understand this lesson. Ya, okay. Sudah bagus. Kemudian, what is your name? Sunarsi. Oh ya, okay. Read the C. I guess he will come today. Apa artinya? Ya, guess apa guess? Ya, sudah bagus. Saya kira dia akan datang hari. Ya. Jadi ini kan semuanya pendapat pribadi. Ya, nanti misalnya dijawab temannya, saya kira dia nggak akan datang. Gitu boleh. Jadi ini personal opinion. Kemudian penggunaan will yang terakhir itu prediction based on what we think. Jadi kalau ini tadi opinion, kalau ini based on what we think. Kalau yang di atas pendapat, yang di bawah ini apa yang kita pikir. Jadi misal, he will be a good husband. Misalnya kita lihat orang itu baik, rajin sholat, rajin ngaji, suka kasih sedekah. Jadi saya pikir gitu, he will be a good husband. Dia akan menjadi suami yang baik. Ya, Fifi, read this one. There will be the strongest thing. Ya. Apa artinya? Mereka akan menjadi tim yang kuat. Yang terkuat ya. Jadi the strongest. Ya, terkait dengan penggunaan strongest, the strongest kita akan pelajari hari ini juga di modul yang ke-11. Okay. What is your name? Ya. Puji. Okay. Okay, you read this one. You will be rich one day. Ya, apa artinya? Kamu akan menjadi kaya. Ya, beruntung ya, kamu akan jadi kaya. Oke, di dalam kalimat ini yang mana subjeknya? Semuanya, untuk semua. You. Kemudian sesudah subjek tambah will. Kemudian tambah tambah verb. Jadi dalam kalimat ini be ini adalah verb. Jadi ingat, verb itu nggak mesti harus kata-kata, makanya saya selalu bilang ada pengganti kata kerja, pengganti atau kata bantu kata kerja. Itulah di sini. Jadi be ini adalah dia pengganti kata kerja. Sampai di sini, siapa yang mau nanya? Tanya aja, nggak apa-apa. Yang mau nanya silakan. Yang mana yang nggak ngerti? Jelas. Betul, jelas. Sampai belakang jelas. Jelas. Oke. Kita lanjut kalau jelas. Ya, kalau tadi sudah ada 4 penggunaan will, sekarang kita masuk kepada penggunaan going to. Ya. Ya, di sini rumusnya sudah sedikit berbeda. Kalau tadi rumusnya subjek tambah will tambah verb.
Sekarang rumusnya adalah